Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 11. Salah satu faktor dari 2x kuadrat plus 7x min 15 adalah berapa? Ya. Oke, pertama ya kalian harus bisa menentukan dulu ya jenis-jenisnya. Jadi dalam persamaan kuadrat ini kan babnya di persamaan kuadrat. Itu ada 4 jenis. Nah, ini masuk ke jenis keempat. Ya, yaitu jenisnya adalah seperti ini. Ya, ketika ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Nah, jika A-nya ini, ya, A-nya ini tidak sama dengan satu, ya, maka cara pengerjaannya adalah seperti ini ya. Cara pengerjaannya, pertama adalah pinjam dulu. Nah, pinjam siapa? Pinjam si A, ya. Pinjam A, kemudian kita cari pasangan. Cari pasangan, ya, yang sesuai dengan B. Cari pasangan sesuai B. Oke ya. Jadi pertama pinjam A, nanti caranya gimana? Nah, nanti caranya seperti ini. Coba perhatikan. Pertama kita tulis soalnya nih, ya. 2x kuadrat plus 7x min 15, gitu ya. Pertama adalah pinjam A. Berarti A-nya ini kan 2 ya. Nah, 2-nya ini kita pinjamkan dulu. Ya, 2-nya ini kita pinjamkan dulu ke 15. Ya, dengan cara apa? Dikali. Nah, dengan cara dikali. Nah, kalau namanya pinjam itu kan berarti harus apa? Harus dibalikin. Ya, jangan pinjam doang tapi nggak balikin. Nah, ini kita balikin nanti ya. Nah, kalau minjamnya dikali, berarti balikinnya dibagi. Ya, dibagi nanti. Oke. Setelah dipinjam atau dikali, terus dibagi. Dibaginya kapan nanti ya? Oke. Duanya ini kita kalikan dulu ke belakang. Berarti menjadi x kuadrat plus 7x min 30. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, pinjam A-nya sudah selesai. Di langkah yang pertama sudah selesai ya. Tinggal yang kedua, cari pasangan sesuai B. Maksudnya gimana? Nah, coba lihat. Artinya kita memfaktorkan si 30. Nah, 30-nya ini kita faktorkan. Kita cari perkalian berapa yang hasil 30. Berarti 1 dikali 30, 2 dikali 15 gitu ya. Terus 3 dikali sama 10, 5 dikali sama 6. Nah, kita cari dari pasangan-pasangan ini, pasangan mana yang sesuai dengan B. B itu maunya berapa ini? Maunya 7 kan ya? B itu kan sama dengan 7. Maka kita cari ya pasangan mana yang kira-kira bisa dibuat menjadi 7. Berarti yang ini ya. Nah, kita pakai 3 sama 10. Supaya jadi 7, berarti siapa yang negatif? Yang negatif adalah tiganya ya. Nah, tiganya negatif. Maka kita faktorkan ya. Kita faktorkan, kita tulis di sini X, di sini X. Nah, kotak yang ini, kotak-kotak yang di sini, kita pindahin. Pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Kotak yang min 3 sama 10 pindah ke sini. Oke, berarti jadinya min 3 sama plus 10. Ingat, tadi minjem. Berarti kita balikin. Balikin di sini. Ya, balikin di sini. Min lagi per ya, sorry sorry. Per 2, ini juga per 2. Oke, udah kita bagi. Yang nggak bisa dibagi, berarti kita kali ke sini. Nah, gitu ya. Kalau misalkan dia nggak bisa dibagi, duanya pindah ke sana. Berarti 2x min 3 dengan x plus 5. Inilah faktornya, ya. Kan ini minta salah satu. Berarti kalau diminta salah satu, kira-kira jawabannya yang mana? Yang 2x min 3 ya. Jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Ya. Jadi cara pengerjaannya gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa dibagi, ya ini kan 3 nggak bisa dibagi 2 ya. Duanya pindahin aja ke sini. Duanya pindahin ke sini. Kalau dia bisa dibagi, ya dibagi aja. 10 dibagi 2, 5. Begitu ya. Jelas ya? Kita lanjut. Ya, oke kita lanjut ke nomor 12. Himpunan penyelesaian dari 2x plus 5 dikali dengan x min 2 sama dengan 2x plus 5. Ya, jadi sebenarnya ini adalah materi tentang persamaan kuadrat, cuman ya ini bentuknya dipisah ya, dipisah. Nah, untuk itu kita harus buka dulu kurungnya, baru kita selesaikan soal ini ya. Nah, untuk membuka kurungnya ini berarti kita kali masuk ya. 2x dikali dengan x, 2x dikali dengan min 2 gitu ya. 5 dikali x, 5 dikali sama min 2. Nanti yang di sebelah kanan
harus sama dengan 0, maka 2x plus 5-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, dengan berubah tandanya ya. Oke, kita masuk, ya kita kerjakan soalnya. Berarti gini ya, 2x plus 5 dikali masuk, berarti menjadi 2x kuadrat. Oke, jadinya adalah 2x kuadrat, terus 2x dikali dengan min 2, berarti min 4x, gitu ya. Tugas 2x sudah selesai, sekarang tugasnya 5. 5 dikali x, ya 5 dikali x adalah 5x, good. 5 dikali min 2 adalah min 10, ya. Sama dengan 2x plus 5. Nah, 2x plus 5-nya kita pindahkan. Ya, ini kita pindahkan ke kiri. Nah, gitu ya. Berarti 2x kuadrat, ya, ditambah x. X ini dari mana? Dari penjumlahan ya. Min 4x ditambah 5x. Kemudian min 10. Ya, 2x plus 5-nya kita pindahin. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Kemudian kita hitung yang x sama yang x, yang angka sama yang angka ya. Maka kita dapat ya 2x kuadrat min x min 15. Nah, ingat cara penyelesaiannya, jika A-nya itu tidak sama dengan 1, maka A-nya kita pinjam dulu. Ya, A yang ini, ya A yang ini kakak pinjemin dulu ke belakang. Nah, kakak pinjemin, berarti jadinya dikali ya. X kuadrat min X min 30. Nah, baru deh kita cari pasangan. Cari pasangan yang sesuai dengan B. B-nya ini kan sama dengan min 1. Nah, kita cari B-nya yang sesuai dengan min 1. Ya, kita faktorkan si 30-nya ya. Oke, 30 adalah berapa kali berapa aja nih? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6 ya. Maka yang selisihnya adalah 1, ya adalah berapa? Ya udah, kita pakainya 5 sama 6. Nah, gitu ya. Kita pakainya 5 dan 6. Supaya jadi min 1. Yang negatif adalah si 6-nya. Nah, 6-nya ini pasti negatif. Ya ini 5-nya positif. Yaudah kita faktorin sekarang. Berarti cara faktorinnya gini ya. Berarti ada x sama x ya plus 5 min min 6. Nah, kalau pindahin di sini ya ke sebelah kanan. Maka kita dapat, karena tadi kita pinjam si 2 ya, kita tadi pinjam 2, maka kita balikin. Nah, gitu ya, kita balikin. Berarti x plus 5 per 2 gitu. Terus dikali dengan x min 6 per 2 sama dengan 0. Oke ya. Karena dia sama dengan 0, ya ini kan bisa kita jadi pecahan campuran ya. 5 per 2-nya berarti menjadi x ditambah 2,5 ya. 2 1 per 2 gitu. Kemudian x-nya ya, x-nya ini berarti menjadi min 3 sama dengan 0. Maka kita dapat, kita pindahkan ya. Kita pindahkan karena semuanya sama dengan 0, kita bikin sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2 1 per 2 ya, atau x-nya adalah 3. Gitu ya. Jawabannya adalah min 2 1 per 2 dan 3 x-nya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 13. Dari barisan berikut ini, ya 1, 3, 2, 5, 4, 7, 8, 4 PQ gitu ya. Jadi ditanya ada nilai P ditambah Q-nya. Nah, di sini kita harus menemukan polanya. Ini kan barisan ya, pola barisan dan deret babnya ya. Kita harus menentukan kira-kira P sama Q ini berapa ya, sehingga membentuk suatu pola. Nah, coba dilihat. Nah, gini ya. Coba kita lihat 1, 3, 2, 5, 4. 1 tambah berarti tambah 2 ya, nambah 2 kurang 1, terus nambah 3 kurang 1, nambah 3 kurang, oh ini berarti nggak bisa ya, kita coba lengkap. Kalau kita lengkap berarti lengkap 1 ya, berarti 1 kedua 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Kira-kira ngebentuk pola nggak?
Bentuk ya. 1, 2, 4, 8. Nah, berarti ini dikali 2 terus nih. Iya nggak? 1 dikali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 8 kali 2, nah, taruh di Q. Gitu ya. Berarti kita dapat pola yang pertama adalah lengkap 1 nih. Oke, bentuknya adalah dikali ya. Dikali 2, ini juga sama dikali 2, ini juga dikali 2. Ya, ini juga dikali 2 otomatis. Maka kita dapat nilai Q-nya, ya maka kita dapat nilai Q-nya adalah sama dengan 8 dikali 2, adalah 16. Kita simpan ya. Kita simpan untuk si Q-nya. Kita lanjut, berarti otomatis tinggal sisanya nih. Nah, tinggal sisanya aja, ya kan? Berarti kita dapat ya si eh, untuk mencari P-nya kita pakai ini ya, gitu. Nah, kita pakai si 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka kita dapat angkanya adalah berapa? Dari 3, nah ini bertambah 2. Ya, ya kan? Dari 3 tambah 2, 5 gitu ya. Berarti ini tambah 2, ini nambah 2, ini juga nambah 2. Berarti nilai P-nya adalah 7 ditambah 2, 9. Maka kita dapat P sama Q-nya. Yang ditanya adalah P ditambah Q. Ya udah, P-nya adalah 9 ditambah Q. Q-nya adalah 16. Maka hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, kita masuk ke nomor 14. Seorang pedagang membeli 2 kuintal beras dengan tara 5%. Artinya tara di sini adalah tempatnya ya. Tempatnya itu adalah 5% dari 2 kuintal beras. Jika beras itu kemudian dijual dengan harga Rp468.000 dengan keuntungan 17%, maka beras itu dibeli si pedagang dengan harga berapa kilogramnya? Oke. Jadi ditanya adalah modal, tapi dalam bentuk per kilogramnya. Artinya kita harus menemukan modalnya dulu. Modal si pedagang ini ya, bukan penjual, pedagang ya. Oke, modalnya itu berapa? Nanti kita bagi dengan 200 atau dengan 2 kuintal beras. Karena di sini mintanya per kilogram, berarti nanti kita bagi dengan 200 kilogram. Oke ya, kita cari keuntungannya. Oke, nah di sini keterangannya ya, dijelaskan bahwasanya Rp468.000 ini ya, dia sudah mengalami keuntungan 17%. Ya, kalau misalkan modalnya kan kita nggak tahu nih ya, ini modal nih. Modalnya kita nggak tahu berapa, otomatis kalau modal itu berapa persen? 100% kan? Nah, kalau dia rugi berarti dia kurang dari 100%. Kalau dia untung berarti dia bertambah, artinya lebih dari 100%. Oke. Nah, karena dia untung 17%, maka ya di 468.000 ini adalah dia 100% ditambah 17%. Artinya ada 117%. Nah, jadi kakak pakai konsep perbandingan. Ini lebih mudah menurut kakak ya. Oke, karena tanya modal, nah logikanya 468.000 aja dia sudah menerima atau mewakili ya 117%. Artinya kalau misalkan yang ditanya adalah 100%, maka ya kita pakai konsep perbandingan senilai, artinya dengan cara kali silang. Nah, nanti ini kita kali silang aja ya. Kita kali silang. Oke, kita kali silang. Persennya kita hilangin dulu. Oke, kita kali silang. Berarti 468 tambahin 05 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 117 dikali modal. Nah, berarti kita bagi ya. Perkalian pindah jadi pembagian. Berarti 468, nolnya tambahin 5. Nah, gitu ya. Per 117 sama dengan modalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ujungnya aja nih. 8 sama 7. Kira-kira 7 dikali berapa yang hasil belakang itu 8? Dikali 4 ya. Nah, dikali 4 bisa. Coba aja nih. Nah, 117 kita kali dengan 4. Nah, silakan dicoba. Hasilnya adalah 8, 2, 6, 4. Oke,
Berarti jawabannya benar ya, 4. Berarti ini adalah 400.000 adalah modalnya. Nah, modalnya ini untuk membeli berapa? Untuk membeli 200 kilogram. Yang diminta kan adalah modal per kilogramnya. Kita tinggal bagi aja. Berarti ya modalnya yang 400.000 tadi kita bagi dengan 200 kilogram. Maka modalnya adalah 2.000 per kilogramnya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi lebih mudah. Nah, nanti kalau misalkan soalnya dia mengalami kerugian, maka si 117% ini berubah. Misalkan dia kerugiannya 17% misalkan. Ya berarti nanti 100% dikurangin dengan 17% kalau misalkan rugi. Kalau misalkan rugi ya. Kalau misalkan untung berarti ditambah. Nah, jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi kita menggunakan konsep perbandingan. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke nomor 15 ya. Jumlah 3 bilangan yang berurutan adalah 612. Jumlah bilangan yang terbesar ditambah bilangan yang terkecil adalah berapa? Nah, di sini ya, karena kan katanya bilangnya itu bilangan yang berurutan ya, bilangan yang berurutan. Maka kalau misalkan ya, kakak misalkan dengan bilangan berurutan itu adalah 1, 2, sama 3. Ini kan berurutan kan? Nah, kalau kakak misalkan X-nya itu adalah 2, berarti satunya berkurang 1. Berarti X min 1 dong. Nah, gitu ya. Terus angka 3-nya berarti adalah X plus 1. Ya kan? Karena kan 2. 2 tambah 1, 3 ya. Nah, ini adalah permisalan dari 3 bilangan berurutan tersebut. Nah, ini adalah ceritanya ya. Ceritanya bilangan 3 berurutan tadi, ya kita anggap seperti X min 1, X, dan X plus 1. Jelas sampai sini ya? Nah, katanya jumlah mereka bertiga kalau dijumlahkan itu adalah 612. Ya udah kita jumlahin aja nih. Kita jumlahin ya. X min 1 ditambah X ditambah X plus 1. Karena katanya jawabannya hasilnya adalah 612. Ya udah kita hitung. X-nya ada berapa? Ada 3. Min 1 ditambah 1 habis. Ya udah berarti kita tinggal bagi ya nilai X-nya ya. Berarti 612 dibagi dengan 3, maka nilai X-nya adalah 204 ya. Nah, 204. Ini adalah nilai X-nya. Berarti nilai X-nya ada di tengah-tengah. Iya nggak? Berarti tinggal dikurangin aja nih. Berarti angka yang pertama adalah 203, kemudian 204, gitu ya. Kemudian setelahnya adalah 205. Nah, yang ditanya sekarang adalah yang terbesar sama yang terkecil. Berarti kita jumlahin yang ini. Nah, kita jumlahin. Ya, kita jumlahkan. Ya udah, jadinya berapa tuh? 203 ditambah 205. Berarti jawabannya adalah 408. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya.